أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat ya qablihir rusuluh afa mata au kutila qalabatum ala aqabikum wa may yaqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin wa ma kana linafsin atamuta illa bi'idnillahi kitaban mu'ajjala wa may yurid sawabat dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dahufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
saya ucapkan selamat datang para sesepuh, saudara kita sekalian, anak cucu Bani Harun. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini cukup banyak yang hadir. Alhamdulillah. Ya, sekalipun diri saja beberapa. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian berkunjung ke sini. Mudah-mudahan barokah dan dapat kesehatan dari Allah SWT. Amin. Dan yang kedua, kami mohon maaf karena ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan mungkin karena keterbatasan, mohon dimaafkan. Jadi saya kira itu aja, dua hal aja. Jadi tentunya memang acara seperti ini sebaiknya memang ada perkenalan. Ya. Siapa dia? Ya, betul. Jadi selama ini kan ya memang yang sering pertemuan itu di Yasin, jadi ini ada Bang Yasin, ada Ben Harun, seperti Kasim itu tiap bulan sih ada pertemuan ya di Ben Yasin. Jadi kalau Ben Harun ini memang setahun 2 kali. Ini dapat dikenal. Terjadi silaturahim supaya tidak terputus obor. Silaturahim ini akan membawa manfaat yang baik bagi keluarga. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau Bu Sofi mungkin bisa perkenalan ya, tapi tidak apa-apa sudah ini aja cerita. Dan lebihnya mohon maaf bila dan berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadwalnya kalau pertemuan ketua ngomong ya ngomong sana nih nanti ya. Yang terhormat tuan rumah dalam pertemuan Bani Harun ini, yang saya hormati seluruh saudara-saudara saya, baik ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Tentunya tidak semuanya tidak bisa hadir. Memang ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan oleh masing-masing keluarga. Namun demikian harapan kita pada saat pertemuan mesti yang hadir cukup banyak, harapan kita. Kemudian saya sendiri sebagai ketua pasukan Bani Harun ini, sebenarnya saya juga nggak bisa hadir hari ini karena ada kegiatan kami di Surabaya ya. Minggu kemarin saya juga sudah, kalau minggu kemarin mungkin kegiatannya pasti saya nggak bisa karena kegiatan dinas saya nggak bisa ditinggal. Namun hari ini terpaksa masih bisa lah. Harusnya tidak bisa tapi saya paksakan bisa hadir. Nggak enak kan itu. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang belum bisa hadir nantinya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sebenarnya kegiatan pertemuan ini kan apa yang dikatakan tadi kok tidak ada perkenal. Memang kalau kita lihat, kita mungkin beberapa kali ketemu ini tahunnya teko iku sopo karo ya lu nggih gak? Nggih napa nggih Bu? Nggih kan? Nah, kayak kula saniki setiap pertemuan pasti saya nyekel mic niki, tapi mboten ngertos kula saking pundi. Kan mboten ngertos. Nah, memang nggak mengenalkan diri juga salah kan itu. Ya. Nah,
eh, tadi MC mengenal diri, saya tak mengenal diri Bu ya, nggak apa-apa ya. Nama kulo Sabut Mahudi, kulo saking Bani Hasanah, ya Hasanah. Kulo futunipun buyut ya. Nah, buyut Hasanah. Lah kulo putune Mbak Anissa. Nggih. Putune Mbak Anissa. Kulo putranipun almarhum Bapak Jazuli Sirot. Kacuk. Nggih. Nah saniki kulo tinggal ten Sukun, namun baru ya terus terang mawon kulo lama datang luar Jawa karena tugas. Beberapa tahun belakangan balik ten Malang. Ya, memang harapan kita tahulah nanti oh ini dari Bani ini mungkin dekat dengan rumah, mungkin sekarang yang ada dekat rumah saya pun nggak tahu saya rumah Sukun, rumahnya Kasim ya, kan itu. Syukur-syukur begitu nih ini isok tadi besan, isok tadi mantu kan ternyata kan itu. Jadi memang apa namanya pertemuan ini tentunya akan membawa dampak yang baik, tidak terputus apa namanya persaudaraan lah dari apa namanya mbah kita, buyut kita sampai mungkin yang jelas anak-anak kita juga sudah nggak kenal lagi gitu loh. Kita kumpul-kumpul juga belum kenal kok sebenarnya, hanya 1-2 aja. Nah itu. Maka dari itu memang baik nanti mungkin kalaupun tidak sempat semuanya perkenalan ya mungkin 1, 2, 3 perkenalan mungkin akan lebih dekat apa namanya hubungan silsilah kita. Kemudian kita ini ya mungkin kami berharap untuk kedepannya mungkin ya karena tapi memang agak-agak sulit untuk menentukan waktu, menentukan jam harus bisa datang semua kan gitu Mas ya, susah masalahnya. Begitu bulan yang akan datang Tuhan mungkin ada yang mungkin punya hajat, mungkin punya pekerjaan yang bisa ditanggal naik. Tapi yang penting pertemuan kita ini masih tetap kita bisa berjalan, tetap kita bisa agendakan. Semoga anak-anak nanti, anak-anak kita ini juga akan lebih kenal, lebih raket, lebih ya bersaudara, lebih dekat lagi. Kita harapannya itu. Sebenarnya pertemuan kita kan tujuannya itu untuk mempererat hubungan silaturahim di antara cucu-cucunya buyut-buyut kita dulu ya. Sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa namanya pertemuan ini mungkin nantinya akan ada mungkin usul saran dan apa namanya yang perlu untuk tidak lanjut pertemuan keluarga Bani Harun kedepannya. Ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan berkumpul bersama-sama di majelis ini, majelis Bani Harun. Nah, majelis Bani Harun semoga yang kita lakukan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah, karena Allah Ta'ala itu sangat menyukai orang yang menghubungi kerabatnya. Allah Ta'ala sangat menyukai. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita, dan semoga kita tetap istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga nanti di akhir kehidupan kita berada pada yang mungkin yang kita capai dari mengikuti sunnah beliau. Ibu-ibu, mbak-mbak, bude, kemudian adik-adik, ponaan, pada kali ini
alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Dan ketika berkumpul ini ada ketika ngomong perkenalan, memang salah satu hikmah dari diciptakan manusia itu bersuku-suku berbangsa-bangsa itu memang lita'arofu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan enak ini piye? Yeah. Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling kenal mengenal. Lah, kemudian siapa yang paling mulia di antara kalian? Itu adalah yang paling bertakwa. Nah, seperti itu. Itu Allah Ta'ala sudah menentukan siapa yang paling mulia dan kriteria apa yang paling mulia di antara manusia. Adapun dalam sejarah manusia mulai dulu sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat, yang paling mulia itu jelas adalah Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau akhlaknya mulia. Kalau kita mencoba mengikuti akhlak beliau, aduh, itu perlu perjuangan yang keras sekali. Nah, seperti itu. Jadi mengetahui, karena mengetahui itu biasanya setelah mengetahui biasanya ada setelah ta'aruf itu ada tafahum, saling pada kita itu. Dalam masalah mengetahui ini, kalau setahu saya itu memang ada kebiasaan berkumpul antara orang Jawa dan selain Jawa, terutama orang-orang yang orang Arab. Orang Arab itu kan merupakan satu kelompok yang kita ini sekarang beragama sama dengan mereka. Ya. Apa itu? Kalau orang Arab itu sangat menghargai kabilahnya. Orang Arab sangat menghargai kabilahnya. Kemudian orang Yahudi, orang itu juga menghargai kabilahnya. Makanya mereka itu nggak tahu lah jadi kabilahnya, dan biasanya kabilah itu suku bangsa itu mempunyai karakter khusus tertentu. Nah, dan itu juga kalau lihat beberapa suku bangsa di Indonesia ini itu ada juga kabilah itu dengan model marga. Kalau di Maluku itu kan ada marga Latu Konsina, Latu Mahia, Latu itu kan. Kalau di Batak itu kan ada marga seperti Tanjung, seperti kemudian seperti Tanjung, kemudian Rahab dan lain sebagainya. Dan itu mereka merasa bahwasanya mereka adalah satu kesatuan. Makanya ketika memilih teman bekerja, memilih mencari teman bekerja, kemudian memilih ketika di kantor itu mereka memilih anak buah yang dipercaya, itu bagaimanapun juga mereka ada unsur juga untuk menjadikan marga itu sebagai salah satu pertimbangan di samping pertimbangan profesionalitas. Nah ini kalau di suku-suku selain Jawa, Jawa kan di marga, kalau Jawa kan di marga, jadi maka kecenderungan untuk terputus dari keluarga besarnya itu akan menjadi sangat mungkin sekali. Padahal keluarga besar asalnya itu sangat berkaitan dengan kepribadiannya saat itu. Ibu-ibu, setelah bapak-bapak sekalian, seperti Mbah Harun ya. Saya kalau sebenarnya menyebutnya bukan Mbak kalau saya ini, tapi di atas Mbak itu apa? Buyut Harun. Saya itu nyebutnya Buyut Harun. Kenapa gitu? Kenapa? Karena saya ini tingkat keempat
Dan yang apa bawahnya Buyut Harun itu mbak saya punya, yaitu Mbak Yai Mukti. Nah, Mbak Mukti, kemudian Mbak Mukti itu di bawahnya bapak saya Pak Jarwo, dan baru ke saya. Ini urutannya apa nama urutan kalau saya. Nah, kalau mungkin bapak-bapak, kalau pakai ini dari Pak Jarwo itu Mbak Musliha, lainnya pakai ini. Nah, ini kan ada itu sendiri, dan sudah ada itunya ya, susulannya sudah ada ya. Baik sih, ya alhamdulillah. Tolong itu dihitungkan supaya kita tahu. Dan kalau bisa kita mengetahui juga Mbak Harun ini sebenarnya asalnya di mana. Kalau bisa ditelusuri juga. Barang siapa tahu, kalau ada yang mau ini ya. Kalau ada yang mau. Kalau Mbak Harun itu ternyata turunan nih Kasepuan Cirebon. Katanya gitu. Katanya Mbak Harun itu turunannya adalah Kasepuan Cirebon, tapi melakunya dari mana? Dari Kiai Sumeneb dulu, dari Kiai Sumeneb terus sampai kepada Kasepuan Cirebon. Kasepuan Cirebon itu kemungkinan apa namanya, kalau di atasnya itu ya kemungkinan dekat dengan orang-orang mulia yang di awal-awal Islam. Nah, itu perlu kita ketahui juga, perlu kita ketahui kalau memungkinkan. Mengapa begitu? Karena orang yang mengetahui dirinya itu akan mengetahui apa tujuan ciptaannya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini sebenarnya meskipun di dunia ini itu kita asalnya bukan di dunia ini. Kita asalnya semuanya di surga. Dan bagaimana kita akan kembali ke surga. Dalam masalah ini itu Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahwasanya ada suatu ketika orang dari keluarga yang baik, dan kemudian dia sebelumnya diajarkan ayat yang baik. Artinya apa? Ayat yang baik, makna yang baik, dan lafaz-lafaz yang baik. Tapi kemudian orang itu insalah khominda, melungsungi. Jadi biar ini santri kena, kemudian moro gede-gede ada apa namanya, mungkin ada godaan dunia, akhirnya kemudian dia berbelok dari itu. Allah Ta'ala menceritakan di dalam surat Al-A'raf 175. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan ingatkan kepada mereka cerita tentang orang yang kami telah memberikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya orang ini sebelumnya apa? Sebelumnya dia itu santri, berarti sempat mondok kira-kira gitu. Terus yo kena pokoknya. Kena. Jadi kena mungkin sudah hafal, kalau di pondok salaf itu sudah hafal mungkin amsilah tasrifiyah, kemudian apalagi takrib, kemudian apalagi sulam sabina. Nah, mungkin dia sudah hafal begitu, sudah tahu hukum, dan mungkin sudah hafal beberapa ayat. Tapi kemudian fansalakha minha. Tapi kemudian dia, kalau insalakha itu artinya ya, aslinya insalakha itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu cocoknya itu apa? Ngelungsungi, kayak ulo itu berganti kulit. Fansalakha minha. Artinya apa? Dia melupakan nilai-nilai itu, menanggalkan nilai-nilai yang dipelajarinya dulu itu. Nah, karena dia menanggalkan itu, fa'atba'ahu syaiton, lalu setan mengikutinya. Nah, setan itu adalah pengikut makhluk yang paling istiqomah dan paling fokus. Siapa itu? Iblis. Iblis itu adalah makhluk yang paling istiqomah dan fokus.
Kenapa saya katakan gitu? Iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Dan kemudian setelah Nabi Adam diciptakan ke dunia, nah itu iblis disuruh menghormat dan iblis gak mau, dan kemudian akhirnya iblis ditakdirkan untuk dimasukkan kepada kemurkaan Allah, yaitu di neraka. Nah kemudian sejak itu iblis fokus dan istiqomah. Tujuan hidupnya hanya satu tok, nggak lain. Gak kepingin apa namanya jeruk, gak kepingin roti, gak kepingin lencer kemana-mana, gak kepingin iblis itu. Tujuannya sampai satu tok, apa? Ngajak manusia ke neraka. Wes gak ada yang lain, gak ada yang lain. Itu sebelum Nabi Adam diciptakan sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Iblis itu sampai yang goda Nabi Adam itu sampai sekarang masih hidup dan diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala sampai nanti hari kiamat. Jadi tuwek tenanan iblis itu, tuwek tenanan. Nah, ya itu. Nah, ba'u syaiton. Nah, ya karena diikuti setan yang begini ini dan dia kurang ingat pada Allah, maka minal ghawin, maka dia termasuk orang yang tersesat. Nah, kita ya perlu hati-hati karena iblis setan ini halus ngajak. Sebenarnya dalam masalah dunia ini kita cukup dengan kebutuhan cukup itu aja. Itu kalau ngajak gak cukup, perlu mewah, gak cukup oma, perlu sing gede. Nah, pada waktu itu akhirnya kemudian ada cara-cara yang jelek yang diajarkan kepada kita. Maka minal ghawin. Walau syi'na, terusnya ayatnya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menginginkan, kami akan mengangkatnya dengan mengikuti ayat-ayat Quran tadi itu. Kami akan mengangkatnya. Mengangkatnya sebab apa? Akhlaknya jadi baik. Kemudian dia bisa tenang. Orang itu kalau punya nilai yang genah, itu insya Allah meskipun hartanya gak akeh, itu bisa mengendalikan diri. Meskipun harganya gak akeh. Kalau hartanya akeh, bisa bersyukur. Orang itu, kalau dia apa namanya mempunyai nilai-nilai berdasarkan ayat itu. Walakin ahlada ilal ardi wa taba'aw. Kemudian kalau orang sudah gampang melupakan nilainya, itu kepinginnya apa? Akhlada ilal ardi. Dia kepinginnya untuk tetap di dunia ini, gak pernah berpikir sama sekali bahwasanya suatu ketika dia akan meninggal dunia, gak pernah. Jadi padahal sudah tahu mbahnya gak ada, buyutnya sudah gak ada, bapaknya sudah gak ada. Artinya apa? Sudah dicontohi bahwasanya sebelumnya orang itu pasti meninggal. Tapi karena dia kepingin delok dunia ini kok cek kepingin sing akeh, delok turen kok kepingin nang sumber mancing wetan, cek kepingin golongan gedangan dan gurung sebagainya. Oh masih belum yang dilihat. Kadang-kadang kalau sampai masuk ke hati, itu menyebabkan orang melupakan nilai-nilai itu. Makanya keinginan untuk tetap di dunia itu harus dikendalikan, diarahkan dengan menuju kepada bahwasanya di dunia ini hanya kebutuhan saja, sedangkan yang abadi itu di akhirat. Ya, jadi apa? Wattabau. Kemudian, kalau orang seperti begitu itu, menurut Al-Quran, famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Perumpamaan orang yang begitu itu, yang kepingin di dunia itu seperti anjing yang tidak terlatih. Anjing yang tidak terlatih itu gimana sih? Diparani yo dikongkon yo itu anjing yang terlatih. Dia tidak bisa mengikuti fungsi yang diajarkan kepada dia.
Beda dengan anjing yang terlatih. Kalau anjing terlatih itu disuruh apa namanya, disuruh berburu, bisa untuk berburu. Kemudian disuruh untuk apa? Oh ya ya, ya wis, ojo suwe-suwe. Ya. Oh no, mesti ajan ya. Iya sepurane lek ngono. Ya, wis salah ya sebutine. Lah tak kira diiku wis ya. Ya saya kira itu saja. Alhasil semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Ta'ala dan meningkatkan keakraban bagi kita dan Allah, dan kita benar-benar melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk menjaga silaturahim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.